Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Nisa Misani di program audiobook buku kedua 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita akan masuk ke sahabat yang ke-34, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, pengurus air minum dua kota suci. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Pada satu musim kemarau, di waktu penduduk dan negeri dilanda kekeringan yang sangat parah, Khalifah Umar bersama-sama kaum muslimin berkumpul di tanah lapang, melakukan salat istisqa, minta hujan. Dengan rendah hati dan penuh khidmat, mereka memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Khalifah Umar berdiri, tangan kanannya memegang tangan kanan Abbas, lalu menengadah ke langit. Ya Allah, dulu kami memohon hujan dengan doa Nabi-Mu saat beliau berada di antara kami. Ya Allah, hari ini kami memohon hujan dengan doa paman Nabi-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kaum muslimin belum beranjak dari tempat mereka. Awan datang beriringan, lalu berubah menjadi hujan lebat yang menebarkan sukacita. Bumi menjadi basah dan subur. Para sahabat berdatangan mendekati Abbas, merangkul dan menciumnya. Mereka berharap berkah dengan keberadaannya di antara mereka. Mereka berkata, "Selamat kami ucapkan untukmu, wahai penyedia air minum dua kota suci." Nah, siapakah penyedia air minum dua kota suci ini? Dan siapakah orang yang dijadikan Umar sebagai perantara kepada Allah? Padahal kita tahu Umar adalah orang yang ketakwaannya tidak diragukan lagi. Ia masuk Islam di masa-masa awal dan mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Dialah Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat sayang dan hormat kepadanya. Ia sering memuji sifat baiknya. Inilah orang tuaku yang masih ada. Dialah Abbas bin Abdul Muthalib, orang Quraisy yang paling pemurah dan paling ramah. Sebagaimana Hamzah adalah paman Nabi dan sebayanya, begitu juga Abbas. Usia mereka tidak terpaut jauh. Abbas lebih tua 2 atau 3 tahun dari Rasulullah. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas menjalani masa kanak-kanak dan masa muda bersama-sama. Ikatan kekeluargaan dan persamaan usia menambah kedekatan mereka. Ada hal lain yang menjadi parameter pertama Rasulullah, yakni sifat baik Abbas. Abbas adalah orang yang sangat pemurah, hingga bisa dibilang dialah bapak kepemurahan. Ia selalu menjaga hubungan silaturahmi dan kekeluargaan. Untuk ini, ia tidak segan-segan menggunakan segala upaya, pengaruh, dan hartanya. Selain itu, ia sangat cerdas, hingga ia mendapat posisi tersendiri di kalangan orang-orang Quraisy dan bisa menghindarkan Rasulullah dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy saat memulai dakwah secara terang-terangan. Kalau Hamzah mengatasi kejahatan orang-orang kafir Quraisy dengan pedangnya, maka Abbas mengatasinya dengan kecerdasan dan kecerdikan yang sama tajamnya dengan pedang dalam melindungi Islam. Abbas tidak mengumumkan keislamannya kecuali pada saat Fathu Mekah. Inilah yang menyebabkan beberapa ahli sejarah memasukkannya ke deretan orang-orang yang masuk Islamnya belakangan. Abu Rafi, pelayan Rasulullah, berkata, "Dulu aku pembantu Tuan Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu Islam sudah masuk kepada kami, Ahlul Bait. Tuan Abbas dan istrinya sudah masuk Islam. Aku juga sudah masuk Islam. Hanya saja Tuan Abbas merahasiakan keislamannya." Inilah yang diceritakan Abu Rafi tentang keislaman Abbas sebelum terjadi perang Badar. Jadi saat itu Abbas sudah masuk Islam. Keberadaannya di Mekah setelah Nabi dan kaum muslimin yang lain berhijrah ke Madinah, itu adalah salah satu siasat matang yang akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan. Orang-orang Quraisy sudah tahu apa yang ada di hati Abbas, tetapi mereka tidak mempunyai alasan untuk memusuhinya. Apalagi sikap lahiriah Abbas tidak bertentangan dengan keyakinan dan tradisi mereka. Hingga tibalah perang Badar.
Kaum kafir Quraisy merasa mendapatkan kesempatan menguji Abbas untuk mengetahui isi hatinya yang sesungguhnya. Namun Abbas adalah orang yang cerdik. Ia tidak termakan oleh tipu daya mereka. Sekalipun Abbas telah berhasil menyampaikan situasi dan kondisi orang-orang Quraisy kepada Nabi di Madinah, namun orang-orang Quraisy juga berhasil memaksanya ikut dalam peperangan yang tidak diinginkannya. Tetapi keberhasilan Quraisy ini hanya semu, karena ternyata berbalik membawa kerugian dan kehancuran bagi mereka. Kedua pasukan sudah mulai bertempur. Dentingan pedang terdengar mengerikan, menentukan nasib kedua pasukan. Rasulullah berseru di tengah-tengah pasukan. Sesungguhnya ada beberapa orang dari Bani Hashim dan bukan Bani Hashim yang ikut berperang karena dipaksa. Padahal mereka tidak ingin memerangi kita. Karena itu jika bertemu mereka jangan dibunuh. Jika bertemu Abul Bukhtari bin Hisham bin Harith bin Asad jangan dibunuh. Jika bertemu Abbas bin Abdul Muthalib jangan dibunuh. Perintah Rasulullah itu bukan berarti beliau mengistimewakan Abbas, karena memang ini bukan saatnya untuk mengistimewakan seseorang. Muhammad SAW bukan orang yang rela melihat kepala para sahabatnya berjatuhan dalam pertempuran menegakkan kebenaran, lalu membela pamannya dengan memberikannya hak-hak istimewa. Di saat pertempuran sedang berlangsung, seandainya beliau tahu bahwa pamannya adalah orang musyrik. Rasulullah yang dilarang Allah hanya sekedar memintakan ampun untuk pamannya yang bernama Abu Thalib, sekalipun jasanya kepada Islam sangat besar. Tidak masuk akal kalau mengatakan kepada orang-orang yang bertempur di perang Badar, memerangi ayah dan saudara mereka yang masih kafir, kecuali pamanku, jangan dibunuh. Lain halnya kalau Rasul mengetahui pendirian pamannya yang sebenarnya dan tahu bahwa pamannya itu menyembunyikan keislamannya, sebagaimana beliau tahu jasa-jasanya yang begitu besar kepada Islam. Belakangan pun diketahui bahwa keikutsertaannya dalam perang adalah karena dipaksa. Dalam kondisi seperti ini, beliau harus menyelamatkan dan melindunginya sebisa mungkin. Jika Abul Bakhtari bin Harith saja mendapatkan perlindungan dari Rasulullah, maka Abbas lebih berhak mendapatkannya. Sebab Abu Bakhtari tidak diketahui telah masuk Islam dan tidak pernah membela Islam seperti yang dilakukan Abbas. Namun, ia tidak pernah ikut-ikutan melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin dan tidak setuju dengan kejahatan yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Islam. Keikutsertaannya di perang Badar juga karena dipaksa. Nah, apakah Abbas tidak lebih berhak daripada Abu Bakhtari? Abbas telah masuk Islam dan banyak berjasa dalam membela Islam dan Rasulullah. Demikian adanya, Abbas adalah seorang muslim dan si pembela. Sekarang mari kita tengok ke belakang sebentar. Pada peristiwa Bai'at Aqabah kedua, 73 pria dan 2 wanita utusan kaum Ansor datang ke Mekah di musim haji untuk berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya dan untuk merundingkan hijrah Nabi ke Madinah. Rasul menyampaikan rencana datangnya mereka kepada pamannya karena Rasul sangat mempercayainya dan membutuhkan pendapatnya. Ketika tiba waktu berkumpul yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, Rasulullah beserta pamannya yaitu Abbas ke tempat orang-orang Ansor menunggu. Abbas ingin menguji sampai di mana kesetiaan mereka kepada Nabi. Selanjutnya, marilah kita persilahkan satu dari mereka menceritakan kepada kita peristiwa yang didengar dan dilihatnya sendiri. Orang itu ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kami berkumpul di celah bukit menanti kedatangan Rasul hingga akhirnya beliau datang bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas memulai pembicaraan. Wahai orang-orang Khazraj, kalian sudah tahu kedudukan Muhammad SAW di sisi kami. Kami telah membelanya dari kejahatan kaum kami. Di sini ia dihormati dan dilindungi. Akan tetapi, ia lebih memilih kalian dan ikut bersama kalian. Jika kalian benar-benar menepati janji kalian kepadanya dan membelanya dari orang-orang yang memusuhinya, maka silakan kalian memikul tanggung jawab tersebut. Tetapi jika kalian akan menyerahkannya kepada musuh dan mengkhianatinya setelah ia bersama kalian, maka tinggalkanlah dia sejak sekarang. Abbas mengucapkan kata-kata yang tajam dan tegas ini dengan sorot mata yang tajam, bagai burung elang menatap setiap wajah kaum Ansor yang hadir. Ia ingin mengetahui tanggapan dan reaksi mereka. Abbas tidak berhenti sampai di situ. Kecerdasannya tidak sebatas pada teori. Ia ingin menjangkaunya dalam hasil yang nyata, bagai seorang ahli hitung yang berpengalaman.
Ia lontarkan pertanyaan cerdas. Coba kalian gambarkan peperangan. Bagaimana kalian memerangi musuh kalian? Berdasarkan kecerdasan dan pengalamannya bersama orang-orang Quraisy, ia tahu bahwa berperang antara Islam dan kesyirikan tidak bisa dielakkan. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan mau meninggalkan agama, kebangsawanan, dan kesewenangan mereka, sementara Islam tidak akan tunduk pada kebatilan. Nah, orang-orang Ansor, penduduk Madinah, mampu berperang dengan baik saat pertentangan itu terjadi. Apakah kemampuan berperang mereka bisa menandingi kemampuan orang-orang Quraisy? Karena itulah, Abbas mengajukan pertanyaan itu. Coba kalian gambarkan peperangan. Bagaimana kalian memerangi musuh kalian? Ternyata, orang-orang Ansor yang hadir di tempat itu adalah orang-orang yang berpendirian kokoh laksana gunung. Belum lagi Abbas menyelesaikan bicaranya, terutama pertanyaan yang menyinggung semangat dan keberanian mereka mulai bicara. Abdullah bin Amru bin Hiram mulai menjawab pertanyaan tersebut. Demi Allah, kami ahli berperang. Kami sudah kenyang peperangan. Kami sudah terlatih untuk berperang. Kami warisi keahlian berperang secara turun-temurun. Kami bidikan anak panah sampai habis. Kami pergunakan tombak sampai tombak itu patah. Lalu kami pergunakan pedang sampai ada yang mati terlebih dahulu, kami atau musuh. Abbas menjawab dengan wajah berseri-seri. Kalau begitu, kalian adalah ahli perang. Apakah kalian juga memiliki baju besi? Mereka menjawab, ya, kami mempunyai persediaan baju besi yang cukup. Kemudian terjadilah percakapan penting dan menarik antara kaum Ansor dan Rasulullah. Insya Allah akan kami paparkan kemudian. Demikianlah sikap Abbas dalam peristiwa Baiat Aqabah. Apakah ia telah masuk Islam secara diam-diam atau masih berpikir? Yang jelas, sikapnya itu menunjukkan posisinya di antara kekuatan hitam yang akan tenggelam dan kekuatan putih yang mulai menebarkan sinarnya, sekaligus menggambarkan keberanian dan keteguhannya. Peristiwa Perang Hunain akan memperkuat bukti pengorbanan tokoh yang penuh ketenangan dan kelembutan ini, juga memperlihatkan kepahlawanan yang datang tepat pada waktunya. Sementara pada saat yang lain, kepahlawanan memilih bersembunyi dari keramaian. Pada tahun ke-8 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Mekah, beberapa kabilah Arab tidak rela dengan kejayaan agama baru ini begitu cepat. Mereka menyatukan kekuatan. Kabilah Hawazin, Saqif, Nasir, Jusyam, dan kabilah-kabilah lainnya. Mereka memutuskan untuk melakukan perang besar yang menentukan untuk menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin. Sebutan kabilah jangan sampai mengecoh kita, lalu menganggapnya sebagai perang kecil, berbeda dengan peperangan yang dijalani Rasulullah sebelumnya. Ketahuilah bahwa peperangan yang sengit adalah peperangan dengan kabilah-kabilah itu di sarang mereka. Ini harus kita ketahui agar kita tidak salah dalam menilai kerja keras yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin, menilai kemenangan besar yang diraih Islam dan kaum muslimin, dan menilai peran pertolongan Allah dalam kemenangan ini. Kabilah-kabilah tersebut telah berhimpun dalam barisan-barisan besar, terdiri dari para prajurit perang yang kejam, sementara kaum muslimin tampil dengan 12.000 tentara. Banyak sekali. Dari mana saja? Mereka adalah orang-orang yang kemarin membebaskan kota Mekah, mengubur kesyirikan dan berhala untuk selama-lamanya. Lalu panji-panji mereka berkibar di angkasa tanpa pesaing. Semua ini memunculkan kesombongan. Mereka adalah manusia biasa. Mereka menyerah di hadapan kesombongan yang muncul dikarenakan banyaknya jumlah dan kemenangan mereka di Mekah. Mereka berkata, dengan jumlah sebanyak ini kita tidak akan kalah. Tujuan yang digariskan Allah bagi kaum muslimin lebih mulia dari sekedar berperang. Karena itu, sikap mereka yang mengandalkan kekuatan militer dan kesombongan mereka atas kemenangan yang diperoleh adalah penyakit yang harus secepatnya diobati, walaupun dengan menelan pil pahit. Pil pahit itu berupa kekalahan besar di awal pertempuran, hingga ketika mereka mulai menyadari kekerdilan mereka di hadapan Allah dan mengalihkan ketergantungan mereka hanya kepada kekuatan Allah, pada saat itu kekalahan berubah menjadi kemenangan. Dan turunlah firman Allah kepada segenap kaum muslimin. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai orang-orang mukmin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, yaitu ketika kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dan bercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Suara dan keteguhan Abbas saat itu adalah tanda ketenangan dan keberanian yang paling mencolok.
Pada waktu pasukan Islam berkumpul di salah satu lembah Tihamah, menanti datangnya musuh, ternyata pasukan kafir sudah berada di tempat itu dan bersembunyi di parit-parit dan jalan-jalan perbukitan. Mereka siap dengan senjata di tangan untuk memulai serangan. Ketika kaum muslimin lengah, mereka berhamburan menyerbu, yang menyebabkan kaum muslimin berlarian tak tentu arah. Rasulullah menyaksikan akibat yang ditimbulkan serangan mendadak itu terhadap kaum muslimin. Maka beliau menaiki kuda bigal putihnya dan berseru, "Kalian mau kemana? Kemarilah, aku adalah Nabi. Aku tidak pernah bohong, aku adalah keturunan Abdul Muttalib." Di dekat Nabi saat itu hanya ada Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib bersama anaknya Fadil bin Abbas, Ja'far bin Haris, Rabi'ah bin Harith, Usamah bin Zaid, Aiman bin Ubaid, dan beberapa sahabat lainnya. Ada juga seorang wanita yang berlomba mendapatkan pahala kaum laki-laki dan para pahlawan. Dia adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Ia melihat kelengahan dan kebingungan kaum muslimin. Ia segera naik ke unta suaminya, Abu Tolhah, lalu memacu unta itu ke arah Rasulullah. Sewaktu janin yang ada di perutnya bergerak, waktu itu ia sedang hamil, ia melepas selendangnya dan mengikatkannya ke perutnya dengan kuat. Ketika Rasulullah melihatnya sedang mengembangkan tombak kecil, beliau tersenyum dan berkata, "Ummu Sulaim?" Ia berkata, "Benar, demi ayah dan ibuku yang jadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Bunuhlah mereka yang melarikan diri itu sebagaimana engkau membunuh mereka yang memerangimu. Mereka patut mendapatkannya." Senyum Rasulullah semakin merekah. Beliau berkata, "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupi dengan baik." Sewaktu Rasulullah menghadapi situasi seperti ini, Abbas berada di sampingnya, memegangi tali kekang kuda Rasulullah, menghadang bahaya dan kematian. Nabi memerintahkannya untuk menyampaikan perintah ke seluruh pasukan. Abbas memang memiliki suara yang lantang. "Wahai segenap kaum Ansar, wahai orang-orang yang berbaiat." Suara itu seakan panggilan dan peringatan ilahi. Mendengar panggilan itu, pasukan Islam yang tercerai-berai dan ketakutan langsung menjawab, "Ya, kami datang, kami datang." Lalu mereka langsung melesat sekecang angin badai menuju ke arah panggilan itu. Bahkan ada yang meninggalkan kudanya karena kuda itu sulit dikendalikan. Ia berlari kencang dengan membawa pedang, baju besi, dan perisainya ke arah suara Abbas. Maka pertempuran kembali berlangsung dengan sengit dan mengerikan. Rasulullah berseru, "Sekarang peperangan memanas." Memang benar-benar telah memanas. Korban dari pihak Hawazin dan Sakif mulai berjatuhan. Pasukan Allah telah mengalahkan pasukan Latta, dan Allah telah menurunkan ketentraman kepada Rasul dan orang-orang beriman. Rasulullah sangat sayang kepada pamannya, Abbas, sampai-sampai beliau tidak bisa tidur di hari beliau menikmati kemenangan di Perang Badar, sementara pamannya itu menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah tidak menyembunyikan rasa sayangnya ini. Ketika beliau ditanya tentang sebab beliau tidak bisa tidur, padahal Allah telah menganugerahkan kemenangan gemilang kepada kaum muslimin, beliau menjawab, "Aku mendengar rintihan Abbas yang sedang diikat." Ada yang mendengar ucapan Rasul ini. Orang itu langsung bergegas ke tempat tawanan perang dan melonggarkan ikatan Abbas. Setelah itu ia menjumpai Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melonggarkan ikatan Abbas sedikit." "Tetapi mengapa hanya Abbas?" Rasul memerintahkan kepada orang itu, "Pergilah, lakukan juga pada tawanan lain." Rasa hormat dan rasa sayang Nabi kepada pamannya bukan berarti harus membedakannya dari orang-orang lain yang mengalami keadaan yang sama. Ketika ditetapkan tebusan untuk para tawanan, Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Abbas, tebuslah dirimu, dan Uqail bin Abi Thalib keponakanmu, Naufal bin Haris, Utbah bin Amru, teman dekatmu, dan saudara Bani Haris bin Fihir, sebab kamu memiliki banyak harta." Abbas bermaksud membebaskan dirinya tanpa membayar uang tebusan. "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ini seorang muslim. Hanya saja orang-orang itu memaksaku ikut berperang." Tetapi Rasulullah SAW terus mendesaknya agar membayar tebusan, dan turunlah firman Allah yang berkenaan dengan masalah ini. "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hati kalian, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari diri kalian, dan Dia akan mengampuni kalian."
Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Demikianlah Abbas menebus dirinya dan orang-orang yang bersamanya, lalu ia pulang ke Mekah. Setelah itu, Quraisy tidak berhasil mengecohnya lagi. Beberapa waktu kemudian, ia mengumpulkan hartanya, menyusul Rasul di wilayah Khaybar untuk bergabung dengan barisan kaum muslimin. Setelah itu, ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaum muslimin, terutama karena melihat Rasul memuliakan dan mencintainya. Beliau pernah bersabda tentangnya, Abbas adalah saudara kandung ayahku, maka barang siapa yang menyakiti Abbas berarti dia menyakitiku. Abbas melahirkan anak-anak yang soleh. Abdullah bin Abbas yang mendapat gelar ulamanya umat Islam adalah salah satu anaknya. Pada hari Jumat 14 Rajab tahun ke-32 Hijriah, penduduk Madinah mendengar pengumuman, rahmat Allah bagi orang yang melayat Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka paham bahwa Abbas telah meninggal dunia. Kaum muslimin mengiringi jenazahnya. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan belum pernah terjadi selama ini sebanyak itu. Khalifah saat itu, Utsman bin Affan, menjadi imam salat jenazah. Di pemakaman Baqi, jasad Abu Fadil beristirahat dengan tenang. Sang permata hati telah tidur bersama mereka yang lebih dahulu menepati janji mereka kepada Allah. Radhiyallahu anhu, Abbas bin Abdul Muthalib.